Kamu sempet nggak dalam pembuatan buku ini ada bantuan AI atau bahkan beberapa penulisannya dibantu oleh AI? Ketika Pilpres 2009, kita tanya aja AI kita yang selama ini mengenal kita. Lu kan udah kenal gua nih. Lu tahu 4 tahun terakhir gua nonton apa, baca apa ini. Menurut lu pilihan paling tepat buat gua siapa? Generative AI, which is something yang kita semua pakai sekarang ya. Itu malah udah agak ditaruh ke belakang kan? Sekarang tuh mereka beralih ke namanya Agent AI. Pengen nyoba cari buku sendiri. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Coba. Punten gitu. Coba. Kalau ada, keren sih. Siap belanja buku. Minjem dong kalau perpustakaan ya. Oke, naik kita. Ya guys, jadi hari ini di episode Povjev kali ini sangat menarik. Kita bakal bahas tentang literasi dan AI ya. Dan literasi ini sebenarnya sebuah masalah di Indonesia dan juga di dunia ya. Tapi apa yang dipermasalahkan? Nah, literasi itu sebenarnya lebih dalam dari yang kita pikir. Orang kira literasi itu hanya baca tulis, bisa mengumpulkan beberapa sumber, tapi sebenarnya literasi itu ada 5 level. Dari sebuah studi yang gue baca ya. Jadi level pertama itu, literasi itu kita bisa baca tulis. Jadi kalau kita bisa baca, kita bisa tulis, selamat. Literasi level 1 tercapai gitu kan. Tapi level 2-nya adalah kita bisa mengumpulkan dari beberapa sumber. Mengumpulkan. Jadi intinya kita sudah tahu nih topiknya apa, kita cari ada sumbernya apa aja, kita kumpulkan jadi satu. Nah, setelah kita kumpulkan level 3, memahami. Apa kita paham apa yang kita baca, apa kita paham apa yang kita kumpulkan. Nah, itu level 3-nya. Level 4, mengolah. Setelah kalian paham, apakah kalian bisa mengolah ini semua gitu. Nah, yang terakhir, literasi level tertinggi adalah menciptakan. Jadi, setelah semua informasi yang kalian dapatkan, kalian kumpulkan, kalian olah, kalian pahami, apakah kalian bisa menciptakan sesuatu setelah itu? Nah, itu adalah literasi level tertinggi. Nah, literasi zaman now itu lumayan diganggu-gugat sama AI. Lumayan. Karena bagi orang yang tidak menggunakan AI dengan benar, AI itu merupakan jalan pintas. Tapi kalau seumur hidup kita selalu pakai jalan pintas tapi nggak tahu jalan utamanya. Kita nggak tahu perjalanan sebenarnya. Nah, di episode kali ini tuh aku nggak sendirian. Aku langsung mau ketemu orang yang udah jauh lebih ahli dari aku ya. Tentang AI. Dan juga literasi karena dia udah nulis buku. Vira. Hai Vira, apa kabar? Baik. Menurut Vira secara sederhana ya, literasi itu apa sih? Literasi. Terlalu ribet nih pertanyaan pertama gue. Enggak. Aman. Literasi sebentar, jadi mikir dulu. Literasi sebenarnya tuh kalau orang pertama kali denger literasi kan yang kepikiran tuh membaca buku kan ya. Tapi menurut aku tuh kalau dari kecil kan aku suka banget nih baca buku. Menurut aku tuh literasi tuh bukan tentang kita baca buku aja, tapi gimana kita memproses, nelaah semua informasi yang kita baca dari baik itu buku, berita, atau outlet dan segala macam. Jadi dari situ menurut aku selain kita baca doang, itu kita harus tahu gimana kita bisa beneran mengambil informasi secara akurat dan bisa menyampaikannya dengan bijak dan juga tepat. Jadi nggak misinformasi. Tadi kan kamu bilang kamu sering ke perpustakaan ya. Kamu ada cerita-cerita unik nggak? Kamu ada pengalaman seru nggak? Oh, cerita unik. Iya. Jujur, banyak banget sih Kak kalau perpus. Karena sebenarnya tuh hidup aku tuh di perpus. Dari SMA, kuliah tuh aku selalu di perpus. Oh gitu? Mungkin kalau cerita unik banyak banget sebenarnya. Kalau aku bisa pilih beberapa, waktu SMA, itu tuh aku tuh sampai diusir.
Dari Diusir. perpus, iya, karena Ini yang SMA kamu di Korea itu? iya benar, Oke. karena aku tuh kalau lagi jam kosong pasti aku ke perpus, pasti aku belajar ke situ. Terus aku tuh kadang lupa kalau ada jam tutup, apalagi kalau weekend itu tutupnya lebih cepet. Jam berapa bisa tutupnya? Kalau weekend tuh kayaknya Jam- jam 10 malam atau 11 malam tuh udah mulai tutup. Karena kita harus balik ke asrama kan. Ya. Itu tuh sampai kayaknya Ajoshi yang bapak-bapak orang Korea yang jaga itu tuh udah inget aku gitu loh. Udah hakseng murid-murid kamu harus pulang sekarang, udah tutup. Ada main Oh bola juga. wow. Oke, ini ruangan apa nih? Oh, oke, kita coba cek. Ada Jokowi nih ya? Ada Jokowi loh. Coba. Coba. Iya. Ini. Fir, mau nyoba nggak Fir? Waduh, boleh. Coba pilih. Harus. Nah. Dapat. Dapat Iya. sastrawan terbesar Indonesia. Terus ini gimana, Kak? Siap. Oh, sweat. Wow. Karya-karyanya sering Keren ada sih. di video. Wah. Ini game nangkep binatang. Oh, ini ya? Oh, bukan. Oh, ini juga. Wah. Wah. Kita ke ruangan berikutnya kali ya? Iya, betul. Aduh. Lah. Kok kamu lebih cepat? Nah, Lah. Oke, kita nanti pasti cari-cari buku di sini, tapi katanya nih, kita nih harus ada ke sebuah tempat yang menunjukkan bahwa perpustakaan ini benar-benar untuk semua ya. oh, Saya takutnya kan orang kira tuh perpustakaan tuh untuk orang akademis atau untuk apa ya, orang yang mau riset gitu. Tapi sebenarnya it's for everyone lah. Tadi kita tempat setengah kayak main game gitu iya. kan. Jadi untuk anak-anak yang Benar. masih muda dan segala macam, anyone can come gitu. Exactly. Oh, kita ini ada kids corner ya? Lucu banget. Oh, wow. Ya mereka kayak gambar. Iya. Di sini mereka bisa main Lego nih kayaknya. Nih. Ini Patrick Bukan ya? juga jadi ungu, Kak. Ya ini Patrick. Patrick Patrick ungu. gitu. Patrick jadi Ada ungu. banyak versi Patrick nih ya. Benar sekali. Kamu main Lego nggak sih dulu? Enggak. Aku suka dulu, iya. Suka ya? Aku juga main Lego sih. Tapi ponakanku aku ajak seru banget nih. Kok entah kenapa Lego pertama yang nongol tuh Lego hati ya? All alone, I'm with you, but it don't feel like I'm right at home. Overdue for peace of mind, this isn't love. Layanan inklusi. Ada, ini Braille nggak sih, Kak? That's Braille. Iya. Oh wow, let's check this out. Coba. Buku Braille tuh gitu ya? Buka. Ini pertama kali aku megang sebuah buku Braille sih. jujur. Iya, sama. Aku tahu ya, cuma wah, that is amazing. Keren banget sih ini. Aku juga pertama kali nih, Kak. Ini ya, globe dipakai Braille. Ini apa nih? Berarti seharusnya Australia dong. Harusnya ya. Nggak ada sensori juga. Jadi bandingin banget. Penasaran. Pengen nyoba cari buku sendiri. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Coba. Punten gitu. Coba. Kalau ada, keren sih. Wih, Kak. Ada historinya, Kak. Tuh, langsung kimchi tuh, Kak. Kalau gue pilih kimia organik, boleh nggak? Nah, itu kayaknya ntar kakak aja yang ngerjain. Boleh. Siap. Yaudah, coba kita Coba. kimchi conversions. Kimchi Conversions. Search. Aku tuh mau cari buku. Aku tuh lebih suka sejarah ya. Aku tuh lagi Jadi kalau mungkin untuk buku yang banyak orang tahu ya, Sapiens kali ya. Sapiens. Yuval Noah Harari, coba ya. Ada nggak di sini? Temenku tuh sering rekomendasi, aku belum sempet mulai. Belum. Belum. Harus sih. Ini yang aku sering ngeliat covernya. Benar. Nah, karena dia juga ada versi grafik. Oh. Benar, aku punya dua-duanya. Tapi aku baru baca yang ini. Ada nggak nih di sini? Ini, dan ternyata mereka punya yang versi hardcover. Karena di rumah tuh aku punya yang versi yang paper.
negara dan kekuasaan di Jawa. Karena Jawa adalah kunci. Aku tuh lagi nyari buku, salah satu buku top Marco Top sampai sekarang tuh aku masih suka banget. Top Marco Top nih apa nih? Kayaknya Ini aku ini punya deh. nih. Aku punya literature book ada, movie book ada. Oh, ini ketemu Kak jadinya. Nah, Apa ini? ini Life's Golden Ticket. Aku baca yang versi bahasa Inggrisnya. Ini kayak versi bahasa Indonesianya deh. Ini bukan sih menyempil? Wah. Lucu banget. Coba kita obrolin deh buku-buku kita ini. Ayo mari. Let's go. Kita bahas buku nih. Penasaran aku juga. Kita lihat Waduh. belanjaan buku hari ini. Wih, Volume 1, volume 2 nih. ini Wah, Why Nations Fail. Ini tuh sebenarnya kayak kakak familiar deh ya sama buku ini. Kayak siapa sih yang nggak tahu ini? Awalnya tuh aku agak maju mundur gitu loh baca yang Why Nations Fail ini, soalnya katanya lumayan berat isinya dan bener. Cuma menurut aku suka banget sejarah sebenarnya. Tapi sebagai apa ya? Cocok. Bener. Cocok Tapi untuk bukan sejarah dijadiin tes. Kayak kalau di sekolah aku tuh males banget kalau disuruh ujian sejarah. Tapi kalau nonton, baca itu aku suka banget. Karena ini itu kan Kak Jo, apa sih namanya? Kita tuh bisa tahu, basically kayak tesis mereka kan. Benar. Bahas kayak kenapa sih suatu negara, suatu nation itu bisa maju, bisa enggak, bisa gagal, bisa enggak. Terus aku suka itu mereka ngebahasnya dari aspek budaya, dari community-nya sendiri, dari aspek letak geografisnya juga. Terus mungkin dari beberapa kan banyak yang dari tempat-tempat penjajahan. Dan ada loh Kak satu chapter yang ngomongin Indonesia. Itu tuh pas masa-masa penjajahan Portugis datang ke Indonesia sebelum terjadi buatnya VOC. Jadi kayaknya itu waktu itu ngebahas kenapa dulu mereka tuh kita kaya banget trading untuk berbagai rempah-rempahan, tiba-tiba bisa dimonopoli sama Belanda. Dan itulah kenapa nama aku Dalopes. Ya. Bener. Oh iya. Aku ini agak cheating loh kalau buku ini. Kenapa Kak gitu? Karena jadi aku tuh sebenarnya ada aplikasi. Jadi gini, kita nih untuk baca buku 300-400 halaman gini kan butuh waktu ya. Betul. Ngerti buku dalam 15 menit. Oh wow, jadi kayak inti dari main bukunya itu. Benar. Jadi that's what I do sometimes kalau ada buku yang kayaknya aku kayak aku mau baca tapi lagi gak ada waktu nih. Aku nih pakai aplikasi-aplikasi kayak gini. Sebenarnya banyak aplikasi seperti ini ya. Cuma aku tuh pakai Blinkist. Nah ini pasti AI nih. Iya pasti. Iya gak sih nih? Ini pasti rangkumannya dari AI nih. sih. Bener. Kayaknya ini tuh pakai tech atau AI itu kan sebenarnya banyak banget kan Kak. Benar. Cabang-cabangnya kan mungkin orang kalau dengar AI itu yang semacam kayak ChatGPT, Gemini yang diajak ngobrol, yang dijadiin tempat curhat gitu kan. Tapi kalau inian sebenarnya tuh AI itu cabangnya banyak banget tau guys, kayak apa sih, kayak semacam bisa dibilang kayak panca indera tapi nggak kayak panca indera juga. Jadi ada yang untuk ngeproses teks jadi summarization atau gimana, ada yang kayak audio, ada yang image. Waktu itu risetku juga untuk imaging dan segala macem. Dan ini menurut aku a very very big accomplishment. Karena aku ingat banget waktu aku di Jerman, aku ngambil kelas ini. Dulu tuh aku kan diajarin kayak sejarah AI-nya itu pas baru pertama kali bisa tuh pakai ngapain. Waktu itu tuh mereka tuh cuma bisa scan per sentence gitu loh Kak. Sekarang bisa. Jadi kayak baru bisa dikasih scopus atau kayak teks beberapa halaman doang. Terus mereka tuh cuma bisa dapet intinya dikit banget, kayak bukan kayak manusia gitu nulisnya. Sekarang kan kayak itu banget kan. Satu buku dirangkum 15 menit. Ya. Iya. Menurut aku itu something that is very magnificent tapi very scary juga at the same time. Karena kalau bisa secepat itu aku nggak bisa bayangin sih ntar ke depannya kayak apa. Nah aku tuh baca beberapa buku dengan metode ini. Walaupun aku masih baca buku secara klasik. Klasik ya. Kayak tua banget itu ya. Walaupun aku secara klasik, buku ini aku baca secara klasik. Kalau Sapiens ini yang depan aku nih versi yang grafik ini. Jadi ada... Jadi isinya menarik, ada versi grafisnya. Tapi isinya tuh kayak yang teks. Persis. Oh, persis. Sama, cuma ini ada bantuan visual aja. Oh tau gitu, kayak aku mau baca yang ini deh Kak. Soalnya aku lumayan visual learner sebenarnya. Iya ya. Kayaknya kalau ada gambaran itu kayak lebih cepet gitu ngafalnya. Bener. Nah kamu apalagi nih, selain ini kamu ambil buku kamu sendiri kan? Ya ini kan buku aku sendiri nih. Kalau ini sih menurut aku pas buat temen-temen yang gimana ya, lagi menuntut ilmu, pengen ngejar mimpi yang tinggi. Alasan awal aku nulis ini tuh sebenarnya buat jadi teman
merantau sih waktu itu, karena aku merasa sendiri banget waktu di luar negeri, merasa siapa ya, kok aku doang yang kayak gini atau gimana, dan knowing that I have people around me at the time untuk support aku jadi merasa termotivasi banget, dan aku harap ini bisa jadi buku buat nemenin teman-teman mau merantau, mau mencapai mimpi, lagi merasa sendiri, lagi berjuang, sekalian dapat realita Korea yang nggak ada di K-drama sekarang. Aku mau nanya kamu sesuatu, dan kamu harus jujur. Kamu harus jujur ya? Oke, harus jujur. serem Karena banget. aku kenal banyak penulis zaman now yang dibantu oleh AI. Oh, Nah, dalam Kimchi Confessions, kamu sempet nggak dalam pembuatan buku ini ada bantuan AI atau bahkan beberapa penulisannya dibantu oleh AI? I would say confidently nggak ada. Wow, Karena aku mulai Wow. nulis, fun fact, aku nulis buku ini tuh 2 tahun, Kak. Jadi aku pertama kali nulis draft frameworknya tuh 2021. Itu tuh belum ada ChatGPT yang sekencang sekarang. Kayaknya tuh baru mulai booming banget tuh 2022-2023 gitu kalau nggak salah. Terus jadi aku nulis semuanya dibantuin editorku juga, ngerapihin bahasa Indonesia aku karena kan udah nyampur-nyampur bahasa Korea, bahasa Inggris nih. Terus ya udah, baru aku inget banget 2023 sebelum aku berangkat ke Jerman tuh aku finishing buku ini, literally aku ngetik. Tapi jujur, ini nggak ada AI sama sekali. berarti kamu tuh menulis ini masih secara klasik. Bener, ini aku, bener. Secara klasik ya. Aku nulis ini masih klasik. Karena kamu pasti bakal terkejut, banyak sekarang penulis tuh sangat dibantu AI. Oh iya. Bahkan kayak orang tuh bisa, ibaratnya gini, orang misalnya kayak, dia harus nulis bab 1. Jadi AI ini ngebaca cara dia menulis. Style dia, cara dia Iya bener. convey the message. Ya. Bab 2 dia tinggal lanjutkan ini, tapi topik yang dibahas adalah ini. Dilanjutin der sama AI. Wow. Jadi everything now is AI based ya. Maksud aku kayak, dan aku dengar kemarin kamu kan sempat ke Google I.O. ya, Iya. tahun lalu 2025 tahun ya. lalu. Itu apa sih one of the key takeaways dari Google I.O. kemarin? Sebenarnya banyak banget. Cuma yang aku dapet paling besar yang pertama itu delegation from us humans to AI. Jadi kayaknya tren sekarang belakangan beberapa tahun yang lalu itu kan lebih ke generative AI kan. Ya. ChatGPT booming. Terangin lu generative AI. Takutnya orang kayak iya. apa nih generative AI? Oh iya benar. Ya. Jadi tuh guys, tadi kan kita sempat ngobrol nih, AI itu sebenarnya bukan cuma ChatGPT, Gemini, bukan gitu aja. AI itu a very very big field. Tadi aku cerita ada yang untuk visual, ada yang untuk pendengaran dan segala macam. Salah satunya adalah yang mostly tuh conversational. Jadi kayak percakapan kita dengan AI. Nah, itu kita sebut generative AI. Kenapa generative? Karena kita ibaratnya kalian punya black box nih. Black box-nya tuh isinya berbagai macam teknologi, algoritma yang kita researcher tuh buat gitu. Pokoknya ada di black box inilah. Nah, inputnya itu data. Datanya apa? Misalnya apa yang kita suka belanjain online, apa yang kita suka, terus kayak behavior kita kayak apa, itu datanya tuh semua kita masukin ke black box. Black box-nya proses bla 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 bla. Nanti kita minta A, B, C, D ke black box ini, nanti dia keluarin hasilnya. Jadi dia nge-generate hasil berdasarkan apa yang kita minta dan juga data-data kita. Itu makanya disebut generative AI, because it generates something to you based on what you give. Based on apa yang kita kasih. Gitu. Sederhananya ya. yang sering kali kita ketemu, misalnya sekarang orang di Grok kayak, misalnya ada foto Messi, Ronaldo, Michael Jordan, terus mereka kayak, Grok, tolong Benar. remove the goat from this picture. Betul. Gitu. Itu kan itu generative AI. Iya, kita minta sesuatu, bla bla bla, nanti mereka generate, mereka keluarin dari black box itu, which is yang kita mau, kayak gitu. Nah, di Google I.O., generative AI, which is something yang kita semua pakai sekarang ya, itu malah udah agak ditaruh ke belakang kan. Sebenarnya the Iya, future tuh ada bener. AI yang lebih maju lagi kan. Iya, kayak correct me if I'm wrong, yang aku dengar sekarang dari industri juga adalah karena mungkin udah lumayan mentok kali ya generative AI itu, what you can do with it tuh udah kayak cepet banget deh pokoknya setahun ini upgrade-nya berbagai macam perusahaan. Benar. Sekarang tuh mereka beralih ke namanya agent AI. Benar. Jadi- Atau agentic Agentic AI. AI. Benar ya. Maksudnya agent AI apa? Ya ibarat agen travel. Kamu mau travel kemanapun,
yang urusin udah mereka semua, dari tiketnya, dari visanya, dari itinerary-nya. Benar, karena generative AI kan nggak bisa pesen tiket. Benar, kita harus mereka nggak cuma bisa nge-share info doang kan. Benar. Nggak bisa ngepesenin tiketnya for you. Ini bisa do your Ini tasks. bisa, jadi kita kasih Kiamat. of Kita course. kita tinggal tidur aja, kita tinggal tidur. Gak kebayang. AI melakukan semuanya untuk kita. Bener. Nggak usah lagi kita ngapa-ngapain deh. Ada yang lebih serem lagi Kak? Ini kan masih ini kan masih agent AI nih. Dan kalau aku bisa kasih umumnya aku tuh kayak the difference between us and AI is kita kan punya emotions, kita punya naluri, kita punya insting yang udah dikasih Tuhan yang nggak bisa direplicate di AI kan. Nah, 10 tahun ke depan aku ingat dari CEO-nya Google DeepMind, mereka tuh bilang katanya mereka lagi berlomba-lomba dan mulai heading towards namanya AGI. Jadi itu Artificial General Intelligence. Jadi tuh basically secara simplified banget tuh AI yang bisa mikir kayak manusia. Jadi bisa, basically tuh mereka kalau nggak salah pengen nge-mapping cara pikirnya manusia tuh kayak apa, terus mereka apply ke AI ini. Which is menurut aku, dari agent AI aja udah serem banget kan Kak? Like, Serem banget. imagine how many jobs it could take over gitu kan dari Iya. agent. Ya. Cuma of course nggak secepat itu juga karena kan ada privacy issue juga kadang, orang kan nggak trust itu kan, terus kayak belum tentu apa yang mereka lakukan itu really what we want, kayak pasti masih ada trial and error. Tapi if you guys wanna know, itu the current trend di AI itu riset banyak yang kayak gitu. What AI application do you use every day? Banyak sih, sebenarnya banyak. Tapi mungkin kalau aku sharing sebagai kreator kali ya. Boleh. Jadi teman-teman yang kayak baik banget teman-teman juga yang pengen jadi kreator kan in this time of day. Kalau aku personally, kalau AI, aku juga pakai generative AI banyak. Aku pakai macam-macam sih Kak. Aku Gemini pakai. Karena menurut aku Gemini itu oke banget buat belajar juga. Terus aku juga pakai ChatGPT. Terus aku juga belakangan ini aku dengar katanya Cloud AI juga bagus. Oke. Itu aku pengen nyoba. Ya, terus kalau AI-nya sendiri sebenarnya bukan aplikasi AI, tapi aplikasi yang sekarang ada AI-nya. Kakak Apa? pernah dengar Notion nggak? Ya pernah lah. Ya, Notion. kan? Pakai Notion. Iya, aku pakai Notion untuk ngatur my production line. Jadi Benar. kayak editing, bagi tugas segala macam kan enak banget tuh kalau Iya. pakai Notion. Terus sekarang ada Notion AI di dalamnya. Dan ada agen juga di situ. Aku belum Ada pakai sih. agen dalam Ada Notion? agen juga. Aku belum pakai sih, cuma Waduh. aku sering pakai buat AI-nya bantu aku buat timeline itu enak cepet juga. Aku pakainya itu sih. Sama bahkan sekarang tuh kayak desain. Aku kan suka buat desain gitu kan. Kalau untuk editing or like dulu pas di kampus buat aplikasi UI-nya itu pakai Figma. Dalam Figma ada Figma AI sekarang. Aku belum nyoba, tapi aku dengar it's really good. Terus jadi aku kayak makin kesini makin mikir kayak, Iya. lebih. Ya, it's very fast. Makanya menurut aku kayak ini, that's why kembali lagi ke literasi. Kenapa menurut aku? I like that. Iya. Kita harus balik ke sini. Ini the foundation. Kenapa menurut aku literasi itu penting banget? Literasi itu bukan sebatas baca buku aja, tapi juga how strong our brain is when we process information. Kenapa? Bayangin aja kita udah, kalau mungkin sekarang kita udah generasi segini kan dibesarkannya oleh baca buku yang klasik-klasik kan. Bayangin kita udah punya anak, everything is automated, everything is AI. Gimana kita bisa ngeasah dia untuk mikir gitu, untuk buat keputusan. Itu kan harus dengan manual thinking kan, dengan Benar. baca, dengan Benar. proses. Belum lagi kan sekarang if with AI, there's a lot of let's say deep fake and everything, muka orang bisa diubah dan segala macam. Kalau kitanya dari gampang kemakan informasi, bahkan sekarang aja kalau kita gampang kemakan berita yang salah, kedepannya kita bisa gampang di rage bait, kayak emosinya gampang terkuak, terus gampang nge-share yang ternyata salah gitu. Jadi menurut aku, kenapa bahkan aku di konten aku yang di series aku Warung Why, aku tuh pengen ngedorong bukan tentang expertise AI, bukan tentang teknik AI, tapi tuh aku pengen ngeingetin orang-orang kalau AI itu bukan sesuatu yang kita bisa hindari. We have to Ya. embrace it, kita harus bisa mempersiapkan diri buat bisa go with the times. Tapi gimana kita bisa melakukannya dengan bijak. Maka kembali lagi ke literasi kita dan juga critical thinking kita. Benar. Berapa banyak kita bisa buat. Setuju banget. Jadi kalau literasi kita tinggi,
kita bisa berpikir lebih kritis. Iya betul. Satu kan. Cuma dan itu membuat kita menjadi lebih bijak. Iya benar. Dan itu mendorong kita harus lebih bijak dalam pilihan kita untuk memajukan pikiran kita gitu kan. Nah, tetapi AI nggak bisa dihindari. Betul. Jadi fondasi klasiknya harus ada nih supaya Benar. otak kita jalan. Benar-benar. Tapi AI nggak bisa dihindari. Betul sekali. Nah, tapi banyak orang pakai AI itu dengan salah. Karena prompt mereka salah. Jujur. Iya benar. Betul. Ada tips nggak dari orang yang belajar tentang AI on prompting? Atau can you give me an example? Sekarang, in front of us right now, pakai apa nih? Bisa sih Kak, aku kalau Bisa. mau nunjukin langsung. Boleh banget, let's go. Boleh. Coba kita prompting. Jadi, Wow, ini live prompting ya? Coba kita live prompting ya? buat teman-teman yang bingung prompt itu apa, itu basically pertanyaan yang kalian kasih ke AI, generative AI kalian. Jadi kayak mau rekomendasi makanan atau apa, itu prompt kan ya. Nah, biasanya prompt tuh super simple karena dia ngasih low hanging fruit-nya kan. Iya. Jadi misalnya kayak 5 resto terenak di Jakarta. Ya dia paling cari beberapa website yang gampang di Yang gampang akses. di reach. Dia reach gampang, dia kasih dar gitu kan. Cuma dia kan belum tentu bisa masuk misalnya dulu Pak Bondan pernah bikin video YouTube tentang 5 kuliner terenak dari masa kecilnya. News kan. Yes. Manis. Nah, dia belum tentu bisa nge-reach itu. Betul. Nah, kalau kamu nge-prompt dengan benar, Benar. dia tuh bisa banget nge-reach yang mungkin yang lebih dalam dan batasan-batasannya tuh bukan cuma sekedar the low hanging fruit lah yang paling gampang Benar. diakses, gitu kan. Nah, coba kamu ada Jadi contoh. tuh di zaman aku kan belum gede banget nih AI waktu aku kuliah. Tapi aku bilang kalau misalnya aku bisa balik kuliah dan ada AI, aku bakal minta AI untuk ngajarin aku coding, bukan buat coding. Oh, wow. Karena kan orang mikir Bukan untuk hasilnya ya? bukan hasil. Tapi untuk bantu kamu dalam proses Iya, pembelajarannya. bener. Terus aku Ya. bingung kan, maksudnya gimana diajarin gitu. Contohnya misalnya nih, let me show you. Aku buka dulu. Kamu pakai apa nih? Aku contohin pakai Gemini ya. Oke. Karena di Gemini itu mereka udah ada fitur yang bisa ngebuatin kalian flashcards atau kuis dari materi yang kalian minta. Jadi tuh Itu generatif atau agentic gitu ya? ini jatuhnya masih generative. Cuma Oke. bedanya mereka outputnya dalam bentuk bukan teks saja tapi dalam bentuk kuis Oke. atau gini. Iya. Dan ini kalau misalnya Bisa gitu ya? Menarik. Bisa, Wow. iya. Makanya it's Wow. very interesting. Ini yang aku maksud dengan ngajarin kita. Jadi pas kalian pakai AI jangan Bukan untuk cuma kasih jawaban. bukan kasih Tapi jawaban. untuk mendorong kita untuk lebih belajar lagi kan? Kadang tuh bahkan belajar in general menurut aku tuh orang kadang terlalu mikirin resultnya. Nilainya harus bagus. Padahal kan belajar itu sendiri kan prosesnya kan. Benar. Dan itulah yang harus kita maksimalin pas kita pakai AI. Pas make jangan bukan cuma AI-nya yang mikir, tapi kita juga harus mikir gimana kita ngebuat AI itu nyuruh kita mikir. Salah satunya misalnya let's say ini ya. Nih basically misalnya kalian udah ada di sini. Ini salah satunya ya guys, there's a lot of other applications juga yang kalian bisa pakai. Nanti aku contohin dulu ke Kak Jo. Oke. Let's say kakak lagi belajar apa sekarang? Pengen tahu apa gitu. Kita Wow. jadiin quiz. Sama Wah langsung ke aku nih ya. iya, boleh nih. Wah ini di luar skrip. Oke. Lah. Oke. Aku lagi mau belajar apa sekarang? Jujur aku lagi mau belajar bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ya gimana tuh? Berarti sebenarnya tekniknya tuh ada banyak ya, tapi Belajar bahasa ya? belajar bahasa juga banyak dan teknik promptingnya juga ada banyak. Mungkin tapi karena kita sekarang mau nyontohin cara buat kuisnya dulu, aku contohin dulu kali ya, baru nanti aku sharing beberapa teknik yang teman-teman juga bisa pakai kali ya. Oke. Pertama kita misalnya let's say mau kita pengen mereka buatin kuis kakak pakai belajar bahasa Jawa. Berarti kakak level bahasa Jawanya apa? Aduh, dari 1 sampai 10 ya? Masih beginner ya berarti? 2 kali ya. Oke, 2. coba ya kita pakai. Saya sedang belajar bahasa Jawa dengan level beginner. Bisa tolong buatkan kuis untuk ngetes kemampuan bahasa Jawa saya. Kakak mau dites grammar atau mau dites kosakata? Kosakata kali ya? Coba kosakata aja kali ya. Nih Kak. Oke, ini kalian tolong bantu jawab ya. Ya, nih. Karena siapa yang mau jawab Oke. sini angkat tangan? 1 orang doang. Udah berapa?
2 ya, oke. Oh ini mah aku tahu. Oh, Apa kata yang digunakan untuk makan dalam tingkatan bahasa Jawa ngoko alias informal? Ngombe, turu, melaku, mangan. Ya mangan lah. Ih, Benar kan? Mangan. Coba ya. Cat ya. Mangan. Benar. Mana? Udah ahli Jawa gue nih. Belum sih, Aku baru tahu makan. satu Kak, kalau belajar itu sinau. Belajar tuh sinau. Iya kan ya? Iya kan ya? Benar. Iya sinau. Ngombe apa ngombe? Ngombe minum, turu tidur, melaku. Tidu. Melaku tuh jalan. Melaku. Kamu Wow. juga baru tahu. Baru tahu juga. Turu aku kamu tahu tidur. Turu karena sering dengar ya, turu gitu. Karena temenku ada yang ngomong ke aku Jawa mulu. Wow, ini sangat amat menarik. Betul. Ini mereka buatin 10, soalnya kan in general biasanya 10 kan. Nanti semakin detail, jadi misalnya kakak pengen dia buat 50, itu bisa. Nanti kakak tinggal bilang aja di promnya, buatin 50. Terus misalnya ini kan kosakatanya random nih Kak. Misalnya kakak pengen minta tanyain kosakata dalam makan. Ya, jadi cuma Jadi dipersempit. dipersempit. Ya. Jadi tentang kalau kakak lagi makan aja. Karena itu salah satu teknik prompting yang kita sebut boundary setter. Jadi kita memasang boundary. Jadi kan tadi aku pengen contohinnya tuh yang simplified, setiap orang yang kepikiran pertama kali nulis ke AI kan, which is oke, saya belajar bahasa Jawa, saya beginner buatin kuis gitu kan. Nah kalau misalnya mau lebih detail, nanti bisa kakak kasih boundary atau nanti kakak kasih pointer kayak 1, 2, 3, 4. Yang pertama, pertanyaan harus sekitar 25 soal. Yang kedua, nanti pertanyaannya harus mengenai topik ini. Yang ketiga, nanti tolong pasangkan ini dan segala macam. Itu kan kakak kasih boundary lebih banyak. Jadi data yang diambil sama si AI ini juga akan makin sedikit. Nah itu sebenarnya cocok banget. Mungkin kalian pikirnya untuk belajar doang kan si teknik boundary setter ini. Tapi menurut aku ini cocok juga misalnya kakak mau liburan. Lagi liburan ke Italia kan gede banget tuh Italia. Terus kakak pengen bukan itinerary yang generik gitu, yang biasa langsung dicek di internet langsung kayak Kesini, ini kesini, kesini gitu gitu kan. kan. Nanti kakak bisa bilang pakai boundary. Halo, misalnya kakak lagi backpacking, kan budgetnya cuma seberapa? Bilang aku cuma punya budget segini, aku pengen ke Italia bagian selatan dan aku pengen ketemu highlight ini. Misalnya kalau kalian kayak drama lover, aku pengen ke tempat syuting drama di sini. Tolong buatin itinerary sekitar segitu untuk berapa hari dengan budget berapa. Semakin detail, semakin clear, nanti mereka semakin personalize buatin ke kita. Jadi semakin kita kasih boundary, udah kayak mau orang kayak pacaran aja ya kasih boundaries gitu kan. Wow. Iya udah kayak gitu, itu salah satunya. Nah, yang aku dengar, ini so aku tuh juga sangat tertarik dengan dunia AI ini ya. Si agentic AI ini, kalau itu kan masih generatif ya, masih generatif ya. Kalau si agentic, bisa kamu tambahin, baca juga Google Calendar saya. Iya. Jadi misalnya di Google Calendar kamu ada meeting sama ini online jam 3. Pastikan jadwal trip itinerary Italia aku nggak nabrak dengan jadwal pribadi aku. Itu bisa. Itu langsung dia buat. Iya, itu bisa. Itulah itu agentic agent AI. AI. Jadi sebenarnya serem sih, suka serem juga sih, keren dan serem. Gitu kan. Karena bayangin kakak udah dapet itinerary yang kakak mau nih, udah kakak banget. Terus bilang aja, oke dari itinerary ini tolong bantu booking ya ke agent AI-nya. Udah ntar mereka bookingin. Jadi udah kayak minta tolong orang beneran gitu loh. Benar, kayak kamu tuh nggak ada effort mencari lagi. Ini sebenarnya udah mulai filosofis dan lebih mendalam ya. Kayak apakah efisiensi waktu itu jauh lebih penting dari seni mencari sesuatu. Soalnya lama-lama kan seni mencari itu kita hilangkan. Iya. Bayangin anak-anak yang lahir jangan kita nih, kita masih ada 2000 awal ya. Betul. Anak-anak yang lahir di 2020 nih, 2030 nanti. Mereka tuh teknologi ini sangat mudah bagi mereka. This is their everyday life dari mereka lahir gitu kan. Mereka tuh nggak ada lagi proses mencari, karena mereka tuh bisa mencari semua dalam 1 detik. Betul. Aku ini pernah ngobrol sama Andovi. Andovi tuh ngomong, sifat males mikir kita ini bakal kebawa ke 2029 nanti. Dalam artian, ketika Pilpres 2029, kita males nih nonton 6.000 podcast, orang lagi pencitraan di podcast gitu kan. Kita tanya aja AI kita yang selama ini mengenal kita. Lu kan udah kenal gua nih. Lu tahu 4 tahun terakhir gua nonton apa, baca apa, apa ini. Menurut lu pilihan paling tepat buat gua siapa? 4 tahun terakhir gua nonton apa, baca apa, apa ini. Menurut lu pilihan paling tepat buat gua siapa? 4 tahun terakhir gua nonton apa, baca apa, apa ini. Menurut lu pilihan paling tepat buat gua siapa? 4 tahun terakhir gua nonton apa, baca apa, apa ini. Menurut lu pilihan paling tepat buat gua siapa?
AI-nya jawab, oh gue kenal lu nih Jov. Gue yakin lu gak usah nonton ini semua, lu bakal pilih A. Gitu kan. Oke, jadi kita terpengaruh sama A. Nah, yang lebih bahaya lagi, data back-end-nya ini. Iya. Data back-end-nya bisa sebenarnya udah ditapin sama si calon presiden ini. Jadi dia udah tahu, berdasarkan AI, gue tuh udah menang 40% gitu. Ini sebenarnya really a good point, gara-gara kakak secara langsung tuh mengangkat sebuah misconception orang tentang AI. Oh wow, kenapa? Karena Oke. yang pertama, tadi kan aku sempat jelasin kan, AI itu kayak seumpama sebuah black box. Kamu kasih data, kamu minta apa dikeluarin. Nah, pas kakak bilang, let's say mau nanya untuk, yang cocok pilihannya untuk aku apa ya? Mereka itu ngebuat decision based on what we ask. Sama seperti kalau kita lagi curhat sama AI. Kalau misalnya kita ke psikolog langsung atau ke psychiatrist langsung, mereka kan ngomong dengan pemikiran mereka kan. Tapi kalau misalnya kita curhat ke AI, kalau kalian ngepromptingnya salah, atau bahkan kalian minta dia tuh to be on your side, nanti mau apapun yang kita tanya ke AI, dia akan ngepihak ke kita. Jadi sama aja you're just talking to yourself, tapi diikuti oleh data aja. You just wanna hear what you wanna hear. Kesana kayak gitu. Exactly. Karena kembali lagi itu yang orang suka salah tentang AI. So AI is not your psychologist, basically. Iya, AI is, bahkan sekarang aja orang udah banyak ngeluarin policy untuk gak boleh pakai AI untuk medical advice, untuk psychiatrist, untuk curhat. Kok curhat yang natural masih gak apa-apa ya, karena kembali lagi AI itu just a lot of data is inputted into there, and what you get itu is based on what you prompted, what you ask. Ini juga ngangkat teknik prompting kedua yang sebenarnya bisa bermanfaat juga. Jadi kan ada sisi negatif, ada sisi positifnya kan. Ya. Sisi positifnya adalah nama prompting tekniknya itu role play. Misalnya kakak lagi mau, role play dari namanya udah agak dapet kan gist-nya apa. You want the AI to act like something, dan biar conversation kalian sepanjang itu tuh kayak kamu lagi ngobrol sama seseorang. Tapi ini bermanfaat kalau misalnya lagi mau latihan buat cari kerja. AI, kamu tolong jadi HRD. kamu jadi HRD di perusahaan ini contoh past questions kayak gini, tolong act dan tes bareng aku untuk persiapan interview aku. Itu sangat bermanfaat, bisa kayak gitu. Tapi negatifnya yang curhat tadi, kita ngomong apa, kita minta apa, kalau tone dari bahasa kita di promptnya aja udah ngemihak kita, nanti AI-nya tuh pengennya ngemihak kita. Cuma feeding what we What already we already know sudah. and Ya. what we wanna hear gitu. Benar. Jadi, dan yang kedua miskonsepsinya adalah AI itu nggak selalu benar guys. Kita like researchers, kayak developers, bahkan di sekolah-sekolah tuh kita diajarin namanya konsepnya halusinasi. Beneran kita nyebutnya itu AI bisa halusinasi, which is mereka tuh bisa mengada-ngadakan yang tidak ada. Contohnya misalnya kalau di dunia akademik, kita lagi nulis essay nih, kayak misalnya essay yang opinionated, yang tentang opini kita, tiba-tiba, aku ada argumen ini nih, tolong dong cariin artikel yang ada argumen ini. Tiba-tiba mereka ngasih nih reference. Pas kita cari reference-nya itu nggak ada aslinya di jurnal. Tapi mereka hanya membuat-buat. Tapi orang kan kadang nggak double check tuh. Tinggal mereka copy, paste, ada. Itu tuh Jadi asal mereka kasih jawaban aja. asal mereka kasih jawaban, karena mereka pengen nge-cater ke kita juga kadang. Nah itu yang kita sebut sebagai halusinasi. Walaupun zaman sekarang sih kita pengen gimana sih biar AI less hallucinate tapi ngasih give more facts. Tapi kan namanya juga teknologi ya. Tidak perfect gitu, mau kita seberapa apapun. Iya. Gitu sih. Itu. Jadi tolong guys, kalau pakai ini aku sering banget ngomong juga, kalau pakai AI itu mempermudah hidup kita, tapi itu bukan jawaban to all of our problems in this world. Karena ya God gave us our mind for a reason yang nggak bisa Benar. dipeluk, ya. Dan benteng AI terakhir untuk mengambil alih hidup kita adalah kalau otak kita itu mampu mengolah informasi dengan baik. Betul, literasi Sebenarnya lagi. itu, dan sebenarnya orang tuh kan ngomong kan kayak, kenapa kalau gue mau literasi tinggi, gue harus baca buku. Ini mungkin gue sedikit bantu ya. Kenapa kalau lu mau badan lu bagus, lu harus nge-gym? Kenapa kalau badan lu mau bagus, makan lu harus lu jaga? Kenapa setiap kali kita ingin sebuah output yang baik, kita harus melalui sebuah proses yang keras? Itulah hidup. Orang tuh mau, aku mau punya pemikiran yang brilian, tapi aku mau punya pemikiran brilian dengan mengambil banyak jalan pintas. Fun fact, gak bakal pernah nyampe pemikiran brilian itu. Iya, You have to go through the work. betul sekali. Nah, reading a book somehow is going through the work. Iya,
Dan aku setuju banget sih Kak, karena mungkin kalau ngomongin belajar kan orang fokusnya kan ke result aja kan, tiba-tiba hasilnya apa, padahal tuh belajar dan hidup itself like our lives itu kan proses kan. Benar. Bayangin kita sempat ngomongin juga kan Kak, bayangin aku lagi SMA di Korea, terus tiba-tiba Kak Jo udah ngasih tahu aku kalau aku bakal masuk KAIS gitu. Aku udah tahu resultnya. Proses aku Prosesnya ngelewatin hilang. kalau SMA aku tuh bakal berbeda. Mungkin buku kimchi ini nggak ada. Karena aku dalam sisi emosi, dalam sisi identitas, dalam sisi belajar segala macam, it will be different because I know the result that I've get in KAIS anyway gitu lah. Benar. Tapi kan namanya justru malah hidup, belajar itu kan all about the surprises, all about the failures, all about the process. Dan kayaknya di zaman sosmed ini juga yang semuanya serba instan, order apa-apa juga instan, tuh orang pengennya ya yang paling efisien aja. Untuk certain things gak apa-apa, aku juga setuju beberapa hal itu enaknya efisien. Tapi kalau udah tentang mikir, udah tentang belajar, kayaknya you have to take the time. Karena brain kamu juga perlu proses untuk ngambil itu semua. Gitu. Jadi kayaknya satu hal yang aku pengen tanemin ke anak aku juga nanti kalau gede, insya Allah itu ya the love for learning sih. Nice. Nice. Jadi bukan learning dalam definisi belajar, baca buku nilainya A gitu enggak. Tapi lebih ke curiosity dia. Terus daya juang dia, misalnya dia suka belajar apa, terus misalnya nggak langsung jago nggak apa-apa, yang penting kamu nggak give up aja. Setuju. Itu tadi aku mau nanya itu dan kamu udah jawab sendiri. Oh, Jadi iya. that's very nice. Jadi emang ya, tetapi untuk mungkin terakhir dari aku ya, maksudnya untuk kita ingin lebih dive into the world of books dan lain, emang kita harus sadarkan pilihan ini dan untuk bisa sampai sini tuh kita emang harus lebih bijak aja sih dalam pilihan-pilihan hidup kita. Bener. Karena kalau kita bosen sekarang, orang tuh pasti lari ke sosmed. Bener. Karena it's the low hanging fruit. Benar. Yang paling gampang diakses, yang paling seru, yang hasilnya tuh paling memuaskan. Benar. Tapi Validasi ingat, juga. validasi. Tapi ingat, tadi kan, kalau kita cuma dapat yang ini terus, kita tuh nggak bakal dapat the result of a brilliant mind. Iya. Gitu. Jadi emang, ya semua kita semua bisa lebih bijak gitu, lebih sering baca buku. Dan aku malah dengar generasi Alpha dan Z akhir. Kamu kan Z awal ya? Oh iya, satu awal. Z akhir itu balik lagi ke sini karena mereka udah capek dengan brain rot. Aku denger itu juga. Jadi mereka udah capek kayak kenapa sih nih senior kita brain rot semua? Kita mau antitesisnya mereka. Benar. Kita nggak brain rot. Aku denger itu juga Kita sih, ada pintar, shift. kita baca gitu. Wah. Gitu. Tadi aku tiba-tiba keinget juga sih, kan kakak mention tentang pilihan-pilihan hidup kita dan semuanya itu kan berpengaruh banget kan. Itu ngingetin aku sama buku ini Kak, yang Apa aku ini? belum sempat mention dari 3 buku yang aku jelasin, yaitu Life's Golden Ticket, which is a very full circle moment kali ya buat aku, karena aku tuh baca ini di akhir-akhir SD pas aku mau ke SMP. Akhir SD. Iya. Coba aku lihat buku ini. Apakah ini layak dibaca orang akhir SD? Coba. Aku baca yang versi bahasa Inggris, tapi ini yang bahasa Indo. Jadi di zaman SD kamu baca buku tentang keberanian untuk memaafkan diri sendiri dan mengkonfrontasi masa lalu demi meraih kehidupan yang diinginkan. Jadi, okay, maybe it looks very serious, tapi Bacaan yang sangat serius untuk Iya. anak SMP awal akhir SD ya. iya, jadi tuh kakakku tuh suka baca self-death book, and one of it was this, and aku penasaran aja kenapa judulnya Life's Golden Ticket. Tapi the premise of the story itu tentang second chances in life. Jadi pemeran utamanya itu ada di posisi di mana his fiance, I think, or his wife itu lagi kritis. Terus tiba-tiba wife yang lagi kritis ini ngasih dia a golden ticket to abandoned amusement park. Jadi ke taman wahana yang udah abandoned, tiba-tiba disuruh aja dia ke sana. Pas dia ke sana, tiba-tiba it came back to life wahananya, dan setiap wahana yang dia naikin itu mengajarkan membawa dia kembali ke pilihan hidup dia di zaman dahulu, yang pas dia udah turun dari wahana dia dapat pelajaran baru. Jadi di sini ceritanya kesana kayak wahananya bukan hanya give you a second chance in life, but also a second chance in life after telling you what you have gone through and also all the lessons you've got from your life. Jadi ini sebenarnya sekarang aku ngeliat ini lebih dalam kali ya, karena aku udah umur segini gitu, udah ngelewatin kehidupan keras Korea dan segala macam. Cuma pas aku masih SD atau masih SMP itu kan zaman-zaman aku nyari beasiswa, kan yang 2016 tuh Kak, yang throwback.
sebenarnya tuh 2016 tuh zaman one of the hardest times in my life karena itu aku ngejar beasiswa, I could fail anytime, semua perjuangan orang tua bisa kalah dan bisa sia-sia dan segala macam. But I read this dan aku jadi termotivasi aja. I don't want to anything that happens in my life, it happens for a reason dan sometimes there are second chances in life. Dan pas banget pas 2016 itu sebenarnya aku kali kedua daftar beasiswa aku. Karena pas kali pertama, walaupun itu agak terlalu early sih, aku juga daftar beasiswanya, aku sempat gagal. But aku bangkit lagi, akhirnya aku tahun 2015 daftar lagi, akhirnya aku diterima di Korea. That's why I was like there. That's why moto hidupku tuh saat itu adalah yang penting jangan putus asa. It sounds cliche, but it actually works. Gitu. Aku bukan tipe yang gampang di sugarcoat gitu kan. Tapi pas aku ngelawatin kayak, ya bener ya. Yang penting kita kerjain aja gitu. Gak tahu hasilnya gimana. Pokoknya tawakal, ikhtiar gitu. Ya, so it's very funny. Pas aku disuruh pilih buku yang pengen aku sharing ke kakak, tiba-tiba aku ingat buku ini at the top of my mind because life's golden ticket. Wow, 2016-nya orang throwback ke foto-foto, ini kamu ke buku. Ya? Kakak mau balik ngecat rambut? Waduh. Udah 2016. 2016 kamu umur berapa? 16 aku 15 tahun. Beneran sebelum aku ke Korea. 2016 aku juga 17 tahun. Bercanda. Tapi ya, itu sih, enggak. Vira, thank you banget loh. Udah Makasih ngobrol banget, Kak. seharian full, udah ngajak aku Happy keliling perpustakaan Jakarta ini dan udah sharing pengetahuan kamu tentang AI. Karena kamu emang, ya kamu sempat sekolah, tentang kuliah ya, tentang ini dan kamu masih sangat minat di bidang ini ya. Oh ya, karena mungkin orang mikir AI capek gitu kan. Tapi sebenarnya banyak kok riset yang it's really amazing and it's really big impact for the world gitu, kayak social impact. And thank you for showing me today's prompt loh. Oh iya, boleh. I've been prompting for different things, tapi kayak sekarang aku tahu prompt itu bisa untuk ini, untuk belajar. Benar. Dan itu adalah pilihan yang lebih bijak menurut aku. Dan kalau teman-teman mau tahu teknik prompt lainnya, aku ada series forum lagi juga di akun aku. Jadi kalau it's upcoming. Jadi kalau kalian bakal gampang juga. Jadi kalau misalnya I just want to make AI accessible and easy aja sih buat orang-orang biar nggak salah pakai juga. Nanti aku bakal sharing lebih banyak prompting teknik biar teman-teman bisa lebih mudah lah hidupnya juga untuk hal-hal yang agak perintilan gitu. Iya. Yeah. Thank you Vira. Makasih ya Kak. Happy day here. Thank you guys. See you in the next Pop Job ya. Thank you banget. Guys, gue tadi mau bawa buku ini sebenarnya. Ini Ferry kan tulis buku ya. Tapi yang hebat gini, coba buku kamu. Buku kamu kan pasti belakangnya sudah ada ISBN-nya ya. Ini kan ada ini. Ini berarti sudah dicetak. Edisi yang punya aku. Ini edisi yang direvisi sebelum dicetak. Wow. Terus Ferry dia cuma punya 2 atau 3 biji gitu, 2-3 eksemplar ya. Lucu banget nih. Cetakan sebelum dicetak. Prototype untuk aja tapi. Bener, ini jadi sebelum cetak, ini buku yang sebelum cetakan pertama. Suatu hari bisa sangat mahal. Orang tuh kalau kolektor buku tuh nyari yang cetakan pertama. Oh. Nah ini cetakan yang sebelum pertama. Waduh.